dan tunanolongi asa margogo muse. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita kembali bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan yang masih kita rasakan. Dan marilah kita mengawali hari ini dengan persekutuan dengan Tuhan melalui mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah membeli suatu tempat atau suatu barang, katakan saja barang itu dalam bentuk kotak. Dan mungkin di dalam kotak ini kita isi dengan barang yang sangat mahal kita beli. Misalnya emas, berlian, atau mutiara, atau barang lain. Lalu kita menyimpannya dengan baik-baik dan tersembunyi. Dan jika suatu saat barang yang kita simpan dalam kotak tersebut kita ambil semuanya, masih berhargakah kotak yang tadi? Mungkin saja kotak itu tidak diperhatikan, bahkan dibuang. Artinya, kotak tersebut berharga karena isinya yang sangat berharga tadi. Kira-kira seperti itulah cerita dalam nats ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mempunyai harta di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah barang yang murah, gampang rusak, dan kurang diminati orang-orang. Tetapi bejana itu akan sangat berharga saat diisi dengan harta. Harta seperti apa yang dimaksud oleh Paulus dalam nats ini? Harta itu adalah firman Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, tetapi dia berharga karena dipenuhi dan diisi oleh firman Allah. Nats ini juga salah satu pembelaan diri Paulus atas tuduhan-tuduhan orang kepada dia, di mana mereka mengatakan bahwa pemberitaan Paulus itu adalah palsu, dan mereka juga meragukan kerasulan dari Paulus. Dan untuk itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa diri kami seperti bejana tanah liat, tetapi kami dipenuhi oleh firman Allah, supaya orang-orang tahu bahwa kekuatan kami yang melimpah, yang kami miliki semata-mata dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Saudara-saudari, sebagai manusia, kita ini penuh dengan kelemahan. Tetapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka Tuhan sanggup mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Keberadaan kita seperti bejana tanah liat yang mudah retak, rapuh. Tetapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jangan pernah fokus hanya kepada kelemahan-kelemahan kita. Jika kita hanya fokus dan memikirkan kelemahan kita, lalu kapan kita majunya? Jika Anda pernah diremehkan dan dipandang sebelah mata karena kelemahan yang Anda miliki, katakanlah dalam hatimu, Tuhan mengizinkan kelemahan dalam diriku supaya aku dan orang lain melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Di dalam kelemahan itu ada kekuatan dan kebesaran Tuhan yang nyata dan kita rasakan. Tuhan juga membuat kelemahan di dalam diri manusia supaya memiliki rasa bersyukur dan merendahkan hati. Karena jika semua kelebihan, maka manusia akan jatuh pada sifat yang sombong.
Oleh karena itu, karena kita ini seperti bejana dalam tanah liat, marilah mengisi hidup ini dengan firman Allah, supaya kita tetap kuat dan merasakan kekuatan dan yang melimpah dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang kembali menguatkan kami, yang kembali menyegarkan kami dan memberikan kami semangat untuk menjalani hidup kami hari ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyerahkan diri hanya kepadamu saja, karena kami ini adalah seperti bejana tanah liat. Tetapi kami akan berharga saat hidup kami ini berarti dan diisi oleh firman dan kasih yang daripadamu. Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan firman ini. Setiap harapannya, pekerjaannya dan langkahnya, Tuhan yang memelihara hidupnya Tuhan, yang campur tangan dalam segala aktivitasnya. Engkau juga yang memberkati bangsa kami ini, bawa bangsa ini Tuhan ke jalan yang Kau kehendaki. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Engkau mengampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan terpujilah nama-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.